Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus S. Umenggal dengan NIM 2508010120. Di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel saya dengan tema peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan dosen pembimbing Findaksi SHMH. Di sini saya mengambil judul tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan tindak pidana korupsi sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Di Indonesia, korupsi sudah hampir terjadi di semua sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, dari lembaga negara hingga swasta. Dampaknya pun sangat buruk, mulai dari hancurnya ekonomi, terhambatnya pembangunan, hingga hilangnya kepercayaan kepada masyarakat pemerintah. Oleh karena itu, memberantas korupsi tidak hanya dibebankan oleh kepada penegak hukum saja. Kita juga sebagai masyarakat berhak untuk memiliki peran yang sangat penting. Di sini juga saya akan membahas tentang latar belakang mengapa korupsi bisa terjadi di masyarakat. Korupsi terjadi karena berbagai faktor, ada penyalahgunaan jabatan, lemahnya integritas, hingga budaya primitif yang menganggap korupsi itu sudah biasa saja. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi memanfaatkan kesusahan untuk memperkaya diri sendiri, bahkan dengan menganggap uang negara seolah-olah uang pribadi. Akibatnya, pembangunan macet, infrastruktur tidak merata, layanan publik menurun, dan rakyatnya yang selalu menjadi korban. Inilah yang menjadi alasan mengapa peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Satu adalah merugikan keuangan negara, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau PNS yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Kedua adalah suap menyuap. Menyuap adalah tindakan yang dilakukan penggunaan jasa secara aktif, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau menyelenggarakan negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar hukum. Yang ketiga adalah penggelapan dana jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang-barang bukti untuk melindungi pemberi suap. Bentuk dan komponen tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk, antara lain merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemalsuan dokumen administrasi, menghilangkan atau menghancurkan barang bukti. Sementara komponen korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, keinginan memperkaya diri, melanggar norma hukum dan moral dilakukan di lingkungan pemerintah. Dengan memahami bentuk komponen tersebut, masyarakat dapat lebih mudah mendeteksi gejala korupsi di lingkungan sekitar. Dasar hukum peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 Ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 juga menegaskan peran organisasi masyarakat dan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai unsur kontrol sosial terhadap pemerintah. Lebih khusus, ormas dan LSM yang beroperasi dalam dua tingkat, reformasi dan akuntabilitas. Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga harus menganalisis penyebab korupsi dan menawarkan solusi kepada pembuat kebijakan. Di sini juga saya akan menjelaskan apa faktor-faktor penyebab korupsi dengan teori Bradley teori. Yang satu, pressure atau tekanan. Adanya tekanan salah satunya ekonomi. Motivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, bayangan akan mendapatkan insentif sehingga memiliki nilainya. Kedua adalah opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan yang dimiliki baik karena jabatan atau posisi atau kewenangan, seseorang menjadi tergiur untuk melakukan korupsi, dan disertai dengan lemahnya sistem pengawasan yang mempermudah tindak kecurangan ini. Artinya, keterlibatan masyarakat bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan bagian dari sistem pemberantasan korupsi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya mengawasi jalannya pemerintahan,
Masyarakat bisa mengamati apakah anggaran proyek atau layanan publik dijalankan dengan benar. Kedua adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal resmi seperti KPK, kepolisian atau inspektorat daerah. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang valid kepada aparat hukum, termasuk menyampaikan kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan publik. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat menyimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan seluruh aspek kehidupan bangsa, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berani bersuara, aktif mengawasi, berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat. Selanjutnya adalah saran. Saya menyarankan agar pendidikan anti korupsi diperkenalkan sejak dini, transparansi diperkuat, dan masyarakat dibimbing untuk berani melapor. Budaya anti korupsi dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua dalam memberantas korupsi. Jangan lupa untuk selalu menjaga integritas dan menjadi warga negara yang berani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.